Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini. Kali ini saya mau membahas bahwasannya Ratu Adil diberi urapan berkuasa. Apa itu urapan berkuasa? Mari kita bahas. Jadi sosok Ratu Adil ini selain sosoknya digadang-gadang menjadi pemimpin luar biasa di Nusantara, dan selain sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh rakyat Nusantara, terutama oleh rakyat jelata, rakyat miskin, karena konon katanya kepemimpinan Ratu Adil bisa mengubah perekonomian Indonesia. Bahkan selain Ratu Adil ini digadang-gadang masih menjadi misterius, masih menjadi tanda kutip, belum tahu kebenarannya, kehadiran dia seperti apapun. Tapi ternyata di balik itu semua, terlepas dari itu semua, sosok Ratu Adil ini dia diberi urapan berkuasa oleh Tuhan. Tuhan memberikan urapan berkuasa kepada Ratu Adil, sehingga Ratu Adil memiliki kuasa secara supranatural, di mana kuasa dan kuasa secara supranatural itu dapat melakukan sesuatu yang mustahil, dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin dapat dijadikan mungkin, yang tidak bisa dapat dijadikan bisa. Karena urapannya itu bukan urapan secara manusiawi, tetapi urapannya secara rohani, di mana Ratu Adil ini dia diberi urapan oleh Tuhan. Tentunya Ratu Adil memiliki ikatan yang intim dengan Tuhannya. Tentunya Ratu Adil ini memiliki suatu ikatan yang intim dengan Tuhannya, sehingga Ratu Adil memiliki urapan kuasa dari Tuhan, dimana tentunya tidak semua orang mendapatkan urapan berkuasa dari Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan urapan berkuasa dari Tuhan. Tidak semua orang. Dimana Ratu Adil ini tentunya dia tahu kalau dia dikasih urapan berkuasa oleh Tuhan. Karena konon katanya orang yang diberi urapan berkuasa dan orang yang tidak diberi urapan berkuasa itu beda. Jadi orang itu kalau diberi urapan berkuasa dan tidak diberi urapan berkuasa, tentu itu berbeda. Dari cara pandangnya berbeda, pola pikirnya berbeda, pemahamannya berbeda, pengambilan keputusannya berbeda, kecerdasannya, hikmatnya berbeda. Tentunya orang yang diberi urapan berkuasa lebih berkualitas daripada orang yang tidak diberi urapan berkuasa. Di mana Ratu Adil ini dia juga diberi urapan berkuasa, di mana walaupun Ratu Adil sudah diberi urapan berkuasa dari Tuhan, tentunya urapan itu harus dijaga. Urapan berkuasa dari Tuhan harus dijaga. Supaya apa? Supaya kuasa dari urapan itu tidak pudar, dan supaya Tuhan tidak mencabut kuasa urapannya. Itulah kenapa urapan berkuasa harus benar-benar dijaga. Dan tidak semua orang itu punya urapan berkuasa, karena hanya orang-orang tertentu yang punya urapan berkuasa. Dimana Ratu Adil ini cukuplah sangat beruntung, karena dengan dia diberikan urapan berkuasa, tentunya dia sadar dan dia tahu kalau Tuhan itu memperhatikan hidup Ratu Adil.
Kalau Tuhan sudah berkenan memberikan urapan berkuasa kepada seseorang, tentunya orang itu hidupnya diperhatikan oleh Tuhan. Dan Ratu Adil ini sendiri bersyukur atas segala pemberian kemurahan hati yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan sediakan. Karena Ratu Adil itu sadar, dia itu manusia. Dia tak berdaya, dia lemah. Hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, dia mampu. Dan hanya karena anugerah Tuhan, dia bisa. Tanpa Tuhan dia lemah, tanpa Tuhan dia rapuh, tanpa Tuhan dia hanyalah butiran debu yang gak berarti dan gak bermakna. Ratu Adil bisa menjadi pribadi yang terhormat karena Tuhan. Ratu Adil bisa menjadi pribadi yang tersohor karena Tuhan. Ratu Adil bisa menjadi pribadi yang jauh lebih unggul dan berkualitas karena Tuhan. Semuanya hanya karena Tuhan. Semuanya teruntuk Tuhan. Begitu baik Tuhan, teramat baik di hidup ini. Anda juga harus sadari, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita ada, kita bernafas, kita hidup, semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan itu baik, dan Tuhan teramat baik. Bahwasannya kasih karunia Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Dia tetaplah Tuhan yang penuh belas kasih. Dia tetaplah Tuhan yang penyayang. Dia tetap Tuhan yang tahu dan mengerti hidup kita. Di mana Ratu Adil ini, dia berusaha keras menjaga urapan berkuasa yang telah dia terima dari Tuhan. Dia jaga hidupnya. Dia jauhi dari dosa dan dosa. Dia jauhi kemaksiatan. Dia jauhi zina. Karena apa? Ratu Adil sadar, kita hidup bukan kita diinjak-injak dosa, bukan kita diinjak-injak masalah, bukan kita diinjak-injak oleh kekejian kemaksiatan. Tetapi kita hidup, kita harus menginjak-injak dosa. Kita injak-injak dosa, kita injak-injak masalah, kita injak-injak perzinahan, kita injak-injak pencabulan, kita injak-injak kemaksiatan. Kita harus berkuasa di atas dosa, di atas kemaksiatan, di atas noda-noda kehidupan. Untuk apa? Menjaga urapan berkuasa dari Tuhan. Jangan lupa dukung terus Ratu Adil untuk menjaga urapan berkuasa dengan klik like dan subscribe video ini.